Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2519. Pada pertukaran sebelumnya antara Asange dan Rowan, Rowan menambahkan banyak drama pada dirinya untuk membuat karakternya lebih utuh dan menarik. Di antara mereka, dia diburu oleh kelompok tentara bayaran Sirius ketika dia pertama kali tiba di Irak. Tentu saja, inspirasi bagian pengalaman ini terutama datang dari narasi sebelumnya tentang dirinya dalam puisi dinasti Jin dan dinasti Song. Dan Rowan ada di antara mereka, menambahkan penyempurnaan pada keseluruhan cerita. Dalam ceritanya, dia adalah gadis yang baik hati namun pemberani, yang sepenuhnya menunjukkan kebijaksanaan dan keberaniannya dalam pertarungannya dengan kelompok tentara bayaran Sirius. Untuk melebih-lebihkan kecakapan bela dirinya, Rowan secara alami membesar-besarkan reputasi kelompok tentara bayaran Sirius, menggambarkannya sebagai sosok jahat yang bertindak tidak bermoral dan menindas gadis-gadis asing dengan gila-gilaan. Itu tidak disengaja, tapi disengaja. Rowan mungkin tidak pernah bermimpi bahwa pengalaman perpisahannya yang biasa-biasa saja akan dikenang oleh Asange, dan dia akan membalaskan dendam dia dengan cara ini. Bagaimanapun, masalah ini pada akhirnya membutuhkan seseorang untuk mengalihkan perhatian kita. Jadi kenapa aku tidak memilih musuh untuk menjadi yang beruntung? Victor dulu, dan kamu akan menjadi orang yang beruntung. Siapa yang membuatmu menyinggung bayi kecilku yang kuning? Asange bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak memiliki gambaran biasa tentang rumah gemuk yang tidak berbahaya, matanya penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Beberapa tahun kemudian, menggunakan situs web yang didekripsi untuk menimbulkan badai global dan membebani Badan Intelijen AS, bagaimana Asan bisa menjadi orang biasa? Dan Victor mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan begitu cepat hanya karena bos crossdressing mengarang pengalaman palsu untuk menyombongkan dirinya. Orang-orang sangat bermimpi beberapa hari kemudian. Sebuah hotel terpencil di suatu tempat di Baghdad. Snow sedang duduk di depan meja dengan wajah kusam, mengetik di komputer. Jenggotnya sudah beberapa hari tidak dipotong, dan ada kantung tebal di bawah matanya. Dia telah bekerja siang dan malam beberapa hari terakhir ini untuk melawan Jasper. Selesai. Tiba-tiba, Snow melolong penuh semangat dan memberi isyarat iya. Setelah berhari-hari, dia akhirnya menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Chu Jin, dan dia akhirnya bisa pulang. Salju tiba-tiba ingin menangis. Dalam istilah Cina, saya menangis kegirangan. Di kamar sebelahnya, Jasper mendengar teriakan gembira Snow dan keluar. Snow, apakah kamu sudah meretas semua komputer orang-orang dalam daftar yang kuberikan padamu? Ketika Snow mendengar pertanyaan Jasper, dia berkata dengan bangga. Tentu saja, meskipun beberapa dari orang-orang ini agak sadar akan keamanan internet, tindakan perlindungan mereka, di mata saya, hampir seperti anak-anak yang bermain-main. Mudah bagi saya untuk menerobos semuanya. Saya juga memasang beberapa ayam pedaging di komputer mereka. Saya tidak hanya mengeluarkan semua basis file yang berguna di komputer mereka, tetapi di masa depan, selama saya menanam trojan tanpa ketahuan, ayam pedaging ini akan terus mentransfer file dari komputer mereka. Bahkan mereka dapat membantu saya terus menyerang komputer lain. Dalam prosesnya, mereka juga dapat membantu saya menyembunyikan alamat sebenarnya. Snow mengangkat kepalanya, tampak seperti dia meminta pujian. Rowan mendengarkan di sampingnya lama sekali, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Namun, dia berusaha keras untuk memahami arti kata-kata yang diucapkan Snow. Namun pada akhirnya, ternyata dia sepertinya bisa memahami setiap kata yang diucapkan Snow, namun dia masih belum mengetahui apa yang sebenarnya diucapkan Snow. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.